Halo, baik, selamat pagi Bapak Ibu mahasiswa IPMI yang berbahagia, yang sedang sibuk mungkin sekarang ini ya. Selamat pagi, salam Pancasila. Kali ini saya akan menyampaikan penjelasan terkait dengan tugas proyek untuk mata kuliah citizenship yang Bapak Ibu ambil. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membuat tugas proyek ini dalam bentuk book chapter. Ini sebenarnya adalah bagaimana kita sebagai mahasiswa untuk memberikan impact atau dampak terhadap masyarakat di sekitar kita. Dan yang kedua, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk nanti belajar untuk menulis dan mempersiapkan tugas akhir yang Bapak Ibu nanti akan selesaikan ketika nanti sudah selesai seluruh mata kuliah, mungkin menyusun skripsi. Bapak Ibu dari sekarang sudah mulai tahu nih mau nulis apa nanti gitu ya, atau nanti Bapak Ibu sudah mulai tahu nih bagaimana cara menulis yang baik dan benar. Nah, ini judulnya Bapak Ibu bisa bebas memilih apa saja, menjelajahi dualitas sukses kuliah dan karir secara bersamaan. Nah, karena Bapak Ibu di sini mahasiswanya sudah berkecimpung di bidang masing-masing, sudah berkarir di bidang masing-masing, tetapi Bapak Ibu masih ingin mengupgrade kompetensi pengetahuan Bapak Ibu terkait dengan mata kuliah yang Bapak Ibu ambil. Kali ini saya coba mengajak Bapak Ibu untuk menulis bersama-sama. Nah, belajar sama-sama gitu ya. Nah, tidak banyak orang yang memiliki kesempatan untuk kuliah sambil kerja atau kerja sambil kuliah. Bapak Ibu termasuk orang yang beruntung yang memiliki kesempatan itu, dan kesempatan itu Bapak Ibu sudah memanfaatkan sebaik-baiknya, dan Bapak Ibu pasti sudah memikirkan apa-apa saja yang harus disiapkan ketika mengambil keputusan kuliah sambil kerja. Nah, Bapak Ibu bisa mendeskripsikan motivasi di balik pilihan kuliah sambil kerja itu nanti di tulisan Anda. Kemudian Bapak Ibu bisa menyampaikan terkait dengan hal-hal yang umum ya. Kalau kebutuhan finansial ini misalnya tidak usah nomor rekeningnya, tidak usah nomor PIN-nya, cukup disampaikan saja yang umum ya. Atau kalau misalnya Bapak Ibu bersedia menyampaikan yang khusus-khusus silakan ya. Tapi di penulisan buku itu nanti Bapak Ibu nanti akan menjabarkan bagaimana Anda mengantisipasi terkait dengan kebutuhan finansial. Nah, apakah pengembangan karir dini, pengembangan karir seperti apa yang Bapak Ibu harapkan ketika kuliah tapi sudah bekerja? Nah, untuk yang ketiga, aplikasi ilmu yang relevan dalam pengalaman kerja Anda yang sekarang ini, apa yang dapat memberikan konteks praktis bagi materi perkuliahan, membuat konsep akademis yang terasa lebih nyata. Sebaliknya, pengetahuan dari bangku kuliah dapat memberikan landasan yang teoritis kuat untuk pengambilan keputusan di tempat kerja. Saya tahu Bapak Ibu di sini ada yang sudah menjadi owner sebuah usaha, menjadi manajer, menjadi praktisi di bidang masing-masing. Nah, apa yang Anda share nanti dalam bentuk buku ini akan sangat berguna bagi orang yang lagi menimbang-nimbang ya. Kira-kira saya mau kuliah atau mau fokus kerja. Nah, kemudian pengembangan diri dan disiplin, bagaimana Anda disiplin mengatur waktu, bagaimana Anda kemudian mengembangkan diri Anda, menyeimbangkan tuntutan kuliah dan pekerjaan, melatih kedisiplinan, manajemen waktu, kemampuan multitasking, dan ketahanan mental. Pasti ada tekanan-tekanan di dalam pekerjaan, di mana Anda akan menyeimbangkan antara mana yang Anda harus dahulukan, mana yang Anda harus prioritaskan pertama atau kedua, dan Anda pasti menjadi pribadi yang lebih matang dan bertanggung jawab. Nah, mungkin alasan berikutnya adalah mencari pengalaman yang lebih berarti, deskripsikan di situ. Nah, ada tantangan-tantangan yang dilakukan orang atau dialami orang ketika dia kuliah sambil kerja, keterbatasan waktu, tekanan dan stres, potensi konflik jadwal, kurangnya fokus, pengorbanan kehidupan sosial, kebutuhan akan dukungan. Bapak Ibu deskripsikan ini, bisa dilengkapi dengan foto, dengan gambar Bapak Ibu yang menurut Bapak Ibu layak untuk dipublikasikan. Prestasi-prestasi Bapak Ibu selama bekerja juga bisa dimasukkan di sini. Nah, ini pasti adalah Bapak Ibu ingin mendapatkan kesuksesan ganda, bukan? Anda sebagai pekerja dan Anda juga sebagai akademisi. Nah, tentu saja Bapak Ibu pasti memiliki strategi yang efektif. Bagaimana perencanaan manajemen waktu yang cermat, bagaimana komunikasi yang efektif. Misalnya Bapak Ibu nih nggak hadir, Pak Sabta, saya ini ada urusan keluarga, masih ada meeting dengan si A dengan si B atau alasan yang lain. Nah, Bapak Ibu bisa ceritakan di situ ya.
Nah, Bapak Ibu juga bisa memberikan best practice ketika Bapak Ibu memprioritaskan sesuatu, meninggalkan yang lainnya. Maksudnya begini. Nah, Bapak Ibu bisa mengidentifikasi tugas-tugas yang paling penting dan mendesak ya Bapak Ibu yang harus kerjakan, dan bagaimana Anda mengalokasikan waktu dengan efektif. Kemudian manfaatkan sumber daya yang terbuka, membangun jaringan yang solid, menjaga kesehatan fisik dan mental. Nah, ini yang sangat penting nih, bagaimana pola makan, istirahat yang cukup. Ini kan tuntutan kuliah, banyak tugas kuliah, apalagi dengan menulis buku ini pasti Bapak Ibu mungkin pusing ya awalnya ya. Apalagi ini gitu ya. Tapi Bapak Ibu nanti kan akan menjadi kalangan terpelajar dan akademisi ya. Nah, saya menantang Bapak Ibu, masih ada waktu sampai nanti UAS, kurang lebih 1 bulan dari sekarang untuk menyelesaikan ini. Hanya 11 lembar saja minimal, 11 halaman ya. Nah, ketentuannya nanti akan saya sampaikan di bawah. Nah, 11 halaman itu Bapak Ibu kalau kerjakan dalam 30 hari, 1 hari bisa dikerjakan sepertiga halaman atau kira-kira sepertiga halaman lah gitu ya. Nah, bagaimana fleksibilitas dan adaptabilitas, fokus pada tujuan jangka panjang, Bapak Ibu ceritakan semuanya di sini. Ya, pengalaman kerja yang berharga, kemandirian finansial tadi sudah saya sampaikan, keterampilan yang dapat ditransfer. Nah, jadi Bapak Ibu, judul tulisan itu bebas, deskripsikan dulu tentang siapa diri Anda, pekerjaan Anda, mengapa memilih kuliah di kampus ini, mengapa memilih kuliah sambil kerja. Sampaikan yang positif-positif ya, yang bagus-bagus saja disampaikan ya. Nah, bagaimana bentuk dukungan keluarga, teman, sahabat, apa saja kegiatan inti saudara setiap hari, bagaimana bentuk dukungan dosen ya. Boleh disebut nama dosen yang mana kira-kira ya, dosen pembimbing ini, dosen mata kuliah ini. Nah, bentuk dukungan yang positifnya seperti apa. Nah, Bapak Ibu, apa motivasi utama tadi sudah deskripsikan di atas, tantangan terbesar, strategi manajemen waktu, menjaga keseimbangan kehidupan akademik, pekerjaan dan pribadi. Ini deadline pengumpulannya ini saya rubah sampai sampai waktu dilaksanakannya UAS, sampai dengan UAS. Jamnya jam 23.59. Nah, tulisan dapat dilengkapi gambar, kegiatan apapun itu yang menurut Anda relate dengan tulisan buku chapter Anda. Nih 11 halaman ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk menuliskan apapun yang kalian masih kurang jelas. Bapak Ibu bisa chat saya, WA saya akan menjawab ketika saya sudah punya waktu luang untuk memberikan jawaban yang tepat bagi Anda. Jangan bingung, jangan pusing dulu, kerjakan dulu. Karena kalau kita tidak memulai, kita tidak akan tahu akhirnya seperti apa. Karena 1000 langkah berikutnya itu selalu ditentukan dengan bagaimana Anda membuat langkah pertama dalam karir Anda sebagai akademisi dan juga sebagai praktisi. Oke Bapak Ibu, sampai ketemu di perkuliahan besok malam ya. Semoga tugas ini tidak membebani Bapak Ibu, tetapi ini menjadi langkah awal bagaimana Bapak Ibu mengenal diri Anda sendiri, memperkenalkan, mempromosikan diri Anda. Siapa tahu nanti dari chapter yang akan kita buat ini Anda punya event-event apa yang biasa Anda lakukan, yang Anda laksanakan, karena saya tahu di sini ada beberapa yang punya usaha. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mencantumkan di book chapternya itu, misalnya Anda ingin main golf atau Anda ingin hubungi nomor ini, nomor itu, nah Anda bisa masukkan di situ. Oke, kita kerjakan sama-sama ya Bapak Ibu ya. Sampai ketemu, terima kasih banyak sudah mau menjadi mahasiswa yang berusaha memberikan kemampuan ekstra, push to the limit apa yang akan Anda bisa lakukan sekarang, karena kesempatan tidak akan datang 2 kali. Sampai ketemu. Dah. Senyum dong, senyum dong. Oke, dadah.